Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah kita masih Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, masih bisa kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan mengaji subuh. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awak patanglah membahas masih surah Al-Maidah ayat 6 ya, panjang ya. Ayat 6 kan? Alun Nabi ya. Patang wa la sampai ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sampai di situ awak petang. Jadi ayat ke-6 surah Al-Maidah, pembahasan yang pertamanya itu adalah pembahasan ketika hendak mendirikan sholat awak disyaratkan untuk berwudu. Jadi wajib wudu karena nak sah solat awak kalau awak tidak berwudu. Berwudu pun dijelaskan di dalam Al-Quran ada ketentuannya. Jadi jalih rukun. Penyebutan dalam Al-Quran seperti yang awak bahas patang ada ampe. Lalu kemudian ditambahkan dua di awal dengan di akhir. Di awal ditambah yaitu dengan niat, ditambah niat. Jadi menurut Syafi'i diawali dengan niat, lalu kemudian kenapa ada urutan-urutan begini, berarti mewajibkan atau mensyaratkan untuk dilakukannya tertib, jadi berurutan. Jadi mulai dari faghsilu wujuhakum, basuh dulu wajah, lalu kemudian dua tangan sampai dua mata siku, masuk sekali terlewati itu. Jadi kan kemarin kita telah membahas tentang kesempurnaan dan kehati-hatian dalam praktek wudu awal. Karena ada suatu kajian kenapa sholat tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, sementara yang sudah sholat bukan sholatnya yang salah. Teori sholatnya jelas, tapi mungkin cara proses awalnya termasuk juga adalah sempurna wudu awak, karena urutannya tentu dimulai dari wudu. Yaitu lah kita bahas patang sampai selesai. Ternyata ada pembedaan secara urutan. Kalau perintahnya yang nasab itu adalah wujuhakum, itu nasab tuh, aidiyakum nasab yad, arjulakum la itu nasab, karena ataf ke faksilu itu adalah membasuh. Kenapa dipisahkan? Kenapa tidak dipisahkan dengan wamsahu biru usikum, wamsahu biru usikum? Karena wamsahu biru usikum sudah dengan kata-kata bi. Jadi wamsahu itu adalah untuk disapu kepala kau tadi. Maka ikut mengisyaratkan adanya tertib. Jadi harus tertib. Selesai awak berwudu, ya kaji awak petanggal selesai wudu tu. Lah selesai berwudu, tentu awak baca doa. Itu doa nak baca sudah wudu.
Awak baca dulu yaitunya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Jadi wa ingin lihat. Jadi satu sudah berwudu awak menghadap kiblat, awak membaca doa itu tadi. Kalau awak kaitkan pula dari isi atau materi dari doa itu dengan rangkaian wudu yang awak lakukan. Kemarin kan awak bacakan pula hadis. Ternyata dari setiap air wudu yang mengalir dari anggota wudu awak itu mendoakan, menggugurkan segala dosa awak tadi. Kemarin awak membahas antara nazafah dengan toharah. Kalau nazafah bicara soal bersih saja, tetapi toharah bicara soal bersih dan suci. Jadi awak berwudu itu adalah bertoharah. Karena kunci dari sholat itu sendiri adalah toharah, bersih dan suci. Secara lahiriah itu berasihan seluruh anggota wudu awak. Salah satu instrumen untuk membersihkan itu adalah air. Maka air itu sangat penting bagi awak. Di samping untuk kebutuhan hidup awak, ternyata untuk membersihkan diri awak. Ya toh? Nah, jadi awak mantapkan kembali syahadat awak. Lalu kemudian awak mohon kepada Allah. Minta awak sebelum awak sholat, setelah awak berwudu, karena banyak aktivitas-aktivitas awak di luar sholat, mungkin banyak menimbulkan dosa. Ya tidak? Antara sholat dengan sholat itu terbuka peluang dengan aktivitas awak itu. Mulut awak, hidung awak, wajah awak. Wajah awak kau sendiri bisa lo tak menjadi sumber dosa lo? Bisa. Ancak bana awak, orang lo nampak ni deh. Buat bana lawak, orang lo mengunjiang deh. Ya tu tak? Sadona elok je kan itu. Kado je di masalah dorang. Lalu kemudian tangan awak, mata awak, talingu awak, kaki awak, apoleh hati awak. Hati awak yang di dalam. Maka kemudian itu awak mohon kepada Allah, diminta awak mohon kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hambamu yang taubat, tawabin, hamba yang bertaubat. Jadi batu, dek karena awak menyadari bahwa setiap diri awak ndak ada yang ndak terlepas dari kesalahan. Tetapi ada lo disebut sebaik-baik kesalahan. Bukan kesalahan itu yang baik, tetapi bagaimana menyikapi kesalahan yang awak lakukan. Yuk caranya adalah bertaubat. Jadi Nabi Adam pun ketika dinilai telah melanggar atau melakukan sebuah kesalahan, maka dia diberikan instrumen untuk bertobat itu adalah doa. Dibekali doa oleh Allah Ta'ala. Allah yang membekali doa. You salah. Lalu kemudian baca doa ini. Menyadari kesalahan. Nah kini awak kira ada nak mengaku dalam dirinya kau ambokwa. Ya satu hari yang beribadah. Nado salah dan bodoh. Itu kadang-kadang nama itu. Kau ngihen nama itu. Nah, sombong orang beribadah kok kadang-kadang bisa terpetik sombong. Nyuran agak balabiah kok banyak lo godaannya kok, banyak lo ujiannya. Terlalu kayu bana, sombong. Terlalu hebat bana, sombong. Terlalu alim bana, berpotensi. Banyak orang alim tapi bisa menjaga kealiman. Banyak orang kayu tapi bisa menjaga kekayaannya, bisa bermanfaat bagi yang lain. Bisa yang berkuasa tapi kekuasaannya tasarrufkan untuk kemanfaatan. Itu doa. Jadi mengko doa Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni
minal mutatahhirina. Akonyo jadi wak pertama minta taubat barasihan secara apa itu? Dosa-dosa awak. Taubatan nasuha. Kan pahabli taubatan. Curahkanlah taubat kepada hamba ya Allah. Nyo batu meminta awak menjadi orang bertaubat kau sendiri, itu perlu permohonan kepada Allah supaya dicurahkan mau bertaubat. Nyo dulu orang dosa api akal li langi duya aku lah nyo jo dosa ni sedanya le. Tapi nyo nak mau bertaubat. Lah jalan berdosa, lah banyak salah, tak mau bertaubat. Tapi kini ikon adinyan setiap sudah berdoa tu awak. Ditambah lebih kau sudah solat dia berdoa awak. Minta awak supaya menjadi orang bertaubat. Mau saja mengakui kesalahan, menyadari kesalahan, mengetahui kesalahan, itu adalah sudah bahagian dari upaya untuk memperbaikinya. Ikonyo salah, ndak mau tahu lo tu, ndak merasa bersalah lo, orang lain lo nanya salah. Lah salahnya badoso nyo melanggar, ndak diri ya nanya peluan lo. Orang lo nanya salah. Sadar diri. Nah, sadar. Kan banyak praktek itu. Contohlah dalam praktek kehidupan, waduh nak melantah, inyo melantah orang tu contoh Dek karena nyo baga, dek karena punya kekuasaan, inyo nan salah contoh. Tapi kurang lo nanya salahan. Aduh lo nan takah tu maka berdoa awak memohon awak berlindung awak kepada Allah. Jangan sampai takah tu awak. Jadi awak salah, tongih lo awak dengan kesalahan awak. Tu kadang-kadang lo. Kapan perlu awak balanta atau dilantai awak durang, yo saling-saling memaafkan awak. Proaktif. Hanya dulu orang kok awak dilantai durang. Aku contoh gua. Awak proaktif lo untuk untuk membangun komunikasi baik-baik. Kadang-kadang awak lo nanti salahnya durang. Itu contoh. Aku kehidupan manusia aku yo bermacam-macam. Jadi yang penting bana supaya awak menyadari dan mengakui kalau awak salah tu salah. Mengakui kesalahan itu adalah bahagian dari upaya perbaikan. Minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina, ya Allah jadikan pula aku bahagian dari orang yang suci ya Allah. Barasiah wa lahir dan batin, bening suci barasiah. Kan luar biasa doa itu nak. Waj'alni min ibadika sholihin, jadikanlah hamba bagian dari orang-orang yang soleh ya Allah. Nah, itu doa ketika awak baca setelah awak selesai berwudu sambil menghadap kiblat. Nah, bila kau mau sholat sunat wudu, silahkan lakukan sholat sunat wudu. Nah, selesai itu, sampai selesai wudu awak. Lalu berikutnya masih di surat Al-Maidah ayat 6, lanjutkan tadi lo baca dari awalnya sampai pembahasan ke petang. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jadi dalam ayat sebelumnya bicara soal wudu. Kemudian kini bicara soal junub. Jika kamu dalam kondisi junub, maka bersucilah. Dalam tafsir kita maka mandilah. Kok kaji, kok memang Islam kok kajian transparan, jaleh-jaleh. Kok dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Iko hal-hal yang berkenaan dengan awak. Awak ada junub? Aduh, maka wajib mandi junub atau mandi janabah. Iko dan junub kau kalau awak pelajari, awak telusuri secara bahasa, kalau anak pesantren itu mempelajari janbi itu. Kau ada jambi kan. Jinabi, junub asal katanya janabah itu artinya adalah sisi.
Jadi artinya sisi barat, timur, selatan, utara itu arti dari secara letterlek, secara bahasa. Artinya jika kamu dalam kondisi junub, sementara junub kok awak dalam kondisi berhadas besar. Berhadas besar, maka hadas besar dalam kondisi junub awak wajib mandi ketika akan sholat. Kalau awak mau sholat, awak dalam kondisi junub, maka wajib mandi atau mandi junub atau mandi besar atau mandi wajib. Jadi mandi wajib atau wajib mandi. Apa aja Jo yang mewajibkan awak mandi? Seperti melahirkan, namanya wiladah. Perempuan haid, nifas. Kalau orang mati wajib dari mandian, mandikan. Ampe dulu orang mati, haid, nifas, wiladah. Tambah yang junub kok tadi, junub kok dua itu. Pertama itu adalah bersenggama. Kok harus dibaca secara jalan senggama atau bahasa Arabnya cima, berhubungan suami istri. Atau laki-laki contohnya keluar maninya, mimpi lah atau apalah carwe deh. Nah carwe itu kan tulelonggo itu. Jadi ada 6 poin itu. Ketika itu terjadi maka wajib mandi. Tapi ada ampe disebut dengan mandi wajib atau mandi besarnya berbeda dengan mandi junub. Karena tata cara pelaksanaan mandi junub dengan mandi wajib, dengan haid, nifas, wiladah itu sendiri, itu beda. Beda tata cara pelaksanaannya. Tapi ini disebut secara umum, itu adalah mandi wajib. Jadi mandi wajib kok kalau bahasa orang kini makro kalau lebih luas. Tetapi di dalam itu ada namanya mandi junub. Kok disebutkan di dalam Al-Quran. Wa in kuntum junuban. Jika kamu dalam junub di situ artinya adalah faktor berhubungan sama istri. Namanya bersuami atau beristri berarti itulah harus mempraktekkan mandi junub atau mandi janabah. Atau laki-lakinya mimpilah keluar maninya, spermanya, maka wajib mandi akan melaksanakan sholat. Aku ngomong kalau tidak melaksanakan sholat, contoh kau belum poso, bulan poso, hanya pasang suami istri. Emangnya boleh pasang suami istri berhubungan bulan poso? Sambil dulu bulan poso tentuan dulu siang atau malam. Kalau malam boleh. Kumang kaji kau harus disosiasikan kau kadang aduna sebelah panuh ya poso lah siang malam. Nama ni nak kaji kau nak baru-baru kau. Nama baru-baru. Kan ada lo nak akan menikah menjelang bulan poso kau. Kini kan langsung tahu bulan poso kau. Kini banyak berelek kau. Nama kan berdekatan kau. Barang baru wang yang je baru lain. Baru masih pemanasan. Kalau terkait dengan puasa, di siang hari terlarang berhubungan sama istri. Kalau praktekan membayar kafarat. Dan doe puasa lah lebihnya puasa 2 bulan, 60 hari, 2 bulan tuturi. Tak boleh lapeh, kau lapeh cie dalam salah satu bulan dari awal balik. Tangguanglah. Kok ilmu, kok materi, kok perlu dipahami dan diketahui. Perlu edukasi ka calon mempelai. Disuruh mengaji nih, mengaji surah Al-Maidah kok tadi ya. Tapi kalau malam hari boleh. Tapi baca doang. Kalau seandainya punya bulan poso, berhubungan jam 1 malam. Rasa saya tarawiyah. Tu mandi malam jam 1 malam tu mandi. Mensyaratkan kalau nyo solat maka nyo wajib mandi junub. Tu kalau nyo akan makan sahur
Yo makan, boleh makan. Tapi kalau nyo masih dalam kondisi junub, maka posisinya makruh. Maka kalau sudah berhubungan, maka sebelum lalu, apa yang harus dilakukan? Berwudu. Kalau wakah lalu ataukah makan, berwudu dulu. Maka berwudu itu sama jo seperti biasa, tapi dibersihkan kemaluan itu dulu, dibersihin itu dulu. Tanganku dicuci, dibersihin ko ado najis-najisnya. Kalau basuh dulu dosong ka tembok atau ka dinding ka debu. Kalau kini bisa dalam kondisi awak junub sendiri bisa dengan sabun. Lalu kemudian berwudu seperti niat wudu tanpa listibahati sholat, bukan bermaksud untuk sholat. Maka kalau seandainya dalam kondisi itu ikut nak kedinginan, kalau ingin menghindari supaya tidak dapat makruh, nyo makan ada lo dilarang do dalam kondisi junub, tidak ada dilarang untuk makan dan minum do. Nyo dulu nama cian dia makan minum miskin apa dia je, haram je. Itu langsung mandingi lah barang kau le, lah kadingin ini, dan suatu malam langsung mandi sekali damam lagi deh. Mandamam kan sudah aiko para lu mengaji. Dia yang nge lah, jadi kau yang nge tu nak lu ada lah ia kerja buaya, itu contoh Lah jadi makanya hal-hal seperti ini perlu diberitahu kepada anak-anak remaja. Kok anak-anak maghrib itu sebenarnya kayak ibu apa-apa anak maghrib ini. Kalau orang lah balik parang aja sebenarnya kau. Lah balik parang. Apa lagi kita baca lah level monopos namanya lah tu. Lah mejo aja deh. Jadi makanya iko pembekalan atau briefing, pemberian pengetahuan, kajian terhadap mereka. Jadi kalau baca dari awal surah Al-Maidah kok memang bicara soal praktek-praktek yang harus diamalkan dalam konteks ibadah hawa yang mesti diketahui ilmu. Jadi dianjurkan kalau akan makan, akan minum, akan lalo dan segala macam setelah berhubungan sama istri dalam kondisi itu, maka disunatkan untuk berwudu lalu kemudian silahkan makan dan minum. Kalau indah, ya udah, dah dulu larangan, tapi posisinya makruh. Awak memilih nama kan itu ini tu. Awak malih wudu awak langsung lalu aja lain. Beko makan lah wah. Lah jadi makanya itu poin-poin terkait dengan pemahaman terkait junub. Mangkue kalau bicara soal hubungan suami istri kondisi junub, itu memang hadisnya itu banyak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Maimunah istri Nabi. Jadi awak kini diri awak masing-masing apa-apa nak laki-laki baranyo ka hebat dia awak, baranyo ka santi awak, nan tahu rasio awak tu siapa? Bini awak. Orang luar nak pengagum awak tu awak santi aja ni kau. Kecil orang luar awak hebat ni kau. Nan sebenar-benar awak tanyuang ka bini Kan awak nan tahu rasio pulai awak dah. Mangainyo akakobehe baalalo baai kue itu segala macam yang tahu tu istrinya dan termasuk pembantunya dan termasuk sopirnya. Jadi kalau ingin tahu tanya ke sopir Beri mai kini mangai ko segala macam dan di rumah mangai di rumah bawa berang-berang atau tanya ke pembantu tanya ke rumah. Jadi tiga tu nya tu rasio laki-laki itu nya tu. Tanya ke bini tanya ke pembantu kau pakai pembantu. Tanya kau sopir, kau pakai sopir. Itu contoh nan tahu gaya kau segala macam. Mangko Aisyah dengan Maimunah tu yang lebih banyak termasuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kau mendapatkan informasi tentang bagaimana praktek-praktek ibadah yang bersifat pribadi kau kan pribadi kau. Ambo mencali, ambo mendengar. Kan itu. Kalau Ibnu Abbas kau sejak ketik, inyolah
bersama Nabi itu karena memang inyo tu anak tu boleh Maimunahku bibi lah Mandela. Jadi maka banyak meriwayatkan terkait dengan hadis-hadis yang bicara soal itu. Jadi kalau kondisi duduk termasuk bahwa Nabi Muhammad itu praktek berhubungannya ternyata malam hari. Kalau itu bukan berarti ada larangan siang hari. Jadi kadang-kadang dulu orang muda-muda nyebutnya dua malam atau balik itu istilah deh. Malah mau main membaca dulu undang ada orang itu ada orang muda-muda. Jadi wa in kuntum junuban fatahharu, jika kamu junub maka kamu wajib mandi. Lah ikona mewajibkan mandi kalau awak akan sholat maka wajib awak mandi. Tapi ba praktek mandi ya kulo leko. Pertama tadi bicara soal junub kok. Ba abana dan junub ko tadi kan sisi badan awak ko ketika awak junub mandi tersampaikan air ke seluruh sisi-sisi. Iko bicara soal junub. Jadi ketika awak junub atau jenabah atau apalah namanya kondisikanlah jalan pemahamannya tadi itu. Dengan yang junub ko tadi karena jima hubungan sama istri senggama, lalu kemudian ada yang keluar sperma karena mimpi atau apa, maka wajiblah untuk mandi. Lalu kemudian awak bicara lah tadi nan mewajibkan mandi ada haid, ada nifas, ada wiladah, ditambah lagi kalau meninggal. Itu kan mandian nama itu mandi wajib atau mandi gadang, itu nama itu. Nah, jadi perempuan seperti pembahasan sebelumnya, ambo coba ulang, ketika perempuan haid, memang perempuan itu perlu memperhatikan waktu. Kok kan bicara soal sholat kan bicara soal sholat ya. Kalau seandainya perempuan masuk waktu zuhur kini jam berapa? Jam 2 balik, 5 balik, anggaplah 7 balik. Kalau masuk waktu sholat tu, lalu perempuan konyo nak alun sholat lain. Lalu kemudian lah 1:30 datang haidnya. Atau bahas status sholat dalam masuk akatu sholat dan nyolun mengarajun sholat lain. Sementara haid datang di dalam haid ko, kondisi haid ko tadi tidak boleh sholat. Larangnya ketika awak berhadas besar gak? Termasuk yang junub ko tadi larangannya. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh baca Quran, tidak boleh memegang Al-Quran. Membaca tentu bukan maksud dalam artian membaca dirasahnya. Tapi kalau membaca hafalan boleh. Hafalan boleh. Tapi secara umumnya seperti itu ya. Kemudian tidak boleh masuk masjid. Nah, didefinisi kalau lah masjid. Mana masjid itu tadi? Nah, jadi larangan-larangan itu kan para lulu dipahami itu. Nah, wah balik. Ketika perempuan itu tadi lah masuk waktu sholat, nyualun sholat lah. Datang haid setelah itu. Nah, itu kepengan sholat tadi lah. Lah tinggal sholat kok. Kemudian sholat dan tinggal kok, apakah masuk kategori yang kemudian dikatakan di dalam riwayat Aisyah kalau perempuan haid nyo nak ada wajib mengqada solat dah. Itu kalau perempuan nyo haid. Ketika nyo alun haid ke ba? Qada. Itu satu tu. Maka cuba pikiran bara jumlahnya perempuan ko tadi yang akan mengqada solat. Ko ketika menjelang sajur luar. Cuba wa etong lah baru mu kini anggaplah wa haid tu mu 15 tahun. Ketika menopusku mau berapa? 50-an. 50-an. Berarti 50 dikurang 5 balik 35. 35 tahun dikali 2 balik. 2 balik bulan. Anggaplah kan sekali sebulan. Anggaplah transisi sebelum awak melaksanakan sholat. Waktu sholatlah masuk. Sementara alun sholat. Lalu kemudian haid datang setelah itu. Ketika haid datang, awak dilarang untuk sholat. Nah, posisi dan ketika awaklah wajib salat karena masuknya waktu salat, maka kemudian wa qada. Barangkali yang kadi qada ada orang perempuan. Itu contohnya ketika awal, ketika terakhir lah. Ketika akan suci
Perempuan berhati-hati ketika dalam haid, lah tahu awak menjalang-jalang barasiah itu awak perhatian tu. Bila detik-detik barasiah itu harus diperhatian. Nampar tamu katiko akan masuk waktu solat, contohnya jam sabaleh. Kamu masuk waktu solat jam 2 baleh, 5 baleh atau 7 baleh. Tu tolonglah diperhatian menjalang tu. Tungku awak sedang sekolah, awak sedang maja, mandi wajib wasinan. Malu tanyong kambo tak kata bawa sedang sekolah, atau sekolah maja, karjo kantu. Nah jadi kan sampai gini gua, kan akan masuk atau sholat zuhur gua. Ternyata jam sabaleh 30 awak lah suci. Awak perhatian menjalang sholat atau awak perhatian dari celana. Karena dari celana tu kan ada nampak celana dalam kursi itu. Carilah pakai apalah nama tisu. Kalau lah nak ada tandu-tandu lah, berarti posisinya sudah habis. Kalau lah habis mengalai, mandi. Kalau lah sudah mandi mengalai, masuk ke tu solat solat. Aku awak sarang maja di mau awak akan mandi wajib tongku di mau awak akan mandi. Di mah. Kadima di mar sekolah tu kan ada tempat mandi mah. Ada ikut segala macam coba lah pikiran tekah tu. Itu dek karena jarang tu diingetan kikiro hanya tunggu lo pulang abe ko asar lo. Asar tu tunggu lo maghrib menjelang maghrib solat maghrib nyala itu. Barang tinggal sudah itu. Ya kau tu kalau tahu awak mah, mangko diajar rumus segini. Lah jadi ada kesempatan awak dengan rentang waktu mengkurang tutua dulu kan ada sama yang hampir puluh sama yang kalah gitu. Banyak hal yang mesti harus direview, dikaji. Aku terkait dengan haid gua. Tak masuklah nifas tak masuk wiladah dan segala macam ketika awak lah apa malah selesai mandi besar awak, lah selesai mandi wajib dan kemudian terlepas awak dari larangan itu tadi, terlepas dari larangan solat, maka kemudian kerjakan solat. Nah, awak beliak kayak kau beliak. Tentang tadi lah paham tu. Lah, biko jadi tanya lo di mambo ke mandi go je, mandi ke bandar tu kan. Tu bah mandi wajib kau boleh langsung mencilam ke bandar tu je sekali je. Kalau secara dasar secara umum boleh saja. Itulah selesai itu, tapi itu kan syarat anu aja mengalirkan air masuk ke seluruh sisi, kan itu saja tuh. Tetapi kan ada tata caranya yang diajarkan oleh Aisyah, yang disampaikan oleh Aisyah, yang diajarkan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Maimunah. Tapi kayak minimumnya baranang ke dalam banda itu sekali, lah masuk sedekah lah, yang insya Allah tuh lah mengalir lah di rambu ikolah. Lah masuk teraliri air ke seluruh badan. Lah bisa tak gusuk-gusuk asal. Itu kan ukuran minimum kalau bertanya baca mandi membuat sebenarnya. Kau ada bandar ke kantu awak tu. Tu awak kursi bala membuat tu mengalah tanya kamu saja. Jadi di sekolah tu rata-rata kan ada, di sekolah atau di kantor tu ada. Tapi kan ikut nak dibahas, mangko orang PU atau orang merancang bangunan setiap kantor itu. Kalau kini kan ada kantor itu dirancang ramah terhadap penyandang disabilitas, ramah terhadap perempuan menyusui. Lah dulu cik kamar itu amanat undang-undang, diberikan semacam ruang ada untuk perempuan menyusui. Jangankan perempuan tu menyusui, kini ada ruangannya namanya ruangan merokok Cia khusus bilik merokok atau mau dubi okok sana. Hanya sedianya tu ada yang tekah tu kan. Di hotel, kalau di terminal, di mana kalau ada. Kini kan perlu diberikan semacam kamar mandi untuk perempuan ketika dia sudah suci. Karena bicara takako kan dianggap tuh mandi wajib mandi wajib kan ada yang takah tuh. Kadang-kadang laki-laki ko hanya takalo dalam mimpi besar. Sedang sekolah itu belajar anak ko anak-anak dengan SMA mimpi besar.
Harus contoh waktu ketu sholat beko. Punya wajib mandi. Memang harus dipikirkan. Nah, di galaknya kawan tu mandi wajib ikut mimpi ya kan. Kan mimpi itu malam agaknya lah tibu lo itu kan istilahnya ndak dulu bisa dibatasi dah. Karena memang pengetahuan tentang iko masih rendah sehingga menjadi olo-olo. Adanya pada olo-olo orang biarlah ditahannya tegak tu. Itu akhirnya kan terjadi apa nama itu? Ketidakmengertian dan ketidaktahuan mengakibatkan praktek-prakteknya ndak berjalan secara baik. Nah, itu kaji junubnya doang sakari ayat wa in kuntum junuban fattaharu, jika kamu junub maka mandilah. Maka mandi yang baik itu tentu iko para luawak praktekkan. Kalau mau kau mandinya iyo mandi para lu diberikan tata cara. Dulu sunai kalau nan rukun-rukunnya kan mudah ini. Awak berniat awak nawaitul ghuslal janabati sengaja aku ghuslal janabah mandi junub atau lirafil hadasil akbar untuk menghilangkan hadas besar fardan lillahi ta'ala. Tapi payah bana apa mapai bahasa Indonesia aja boleh ya sengaja ambo mandi junub hadas besar karena Allah Ta'ala lah tu. Tapi jangan sampai terbalik nyo mandi jinab, mandi haid, terus gue mandi junub. Tu nak sah tu niat itu. Kalau haid loh. Atau cie je lah, dianggap je hadas besar. Jo mau mandi untuk mangke hadas besar. Selesai saya dua tu. Jadi di sifat di bawah umumnya selesai saya khusus saya. Tapi kalau penyebutan khusus, ya jalan-jalan unggo aja jangan salah terbalik-balik. Ya mandi jenabah sebagai mandi haid lah. Ikulah pemahaman yang harus dimengerti. Jadi kalau rukunnya awak baca niat awak datuk mandi lek. Mandi awak guyur sadua lek. Pokoknya disampaikan air keseluruhannya. Boleh dalam hati. Ya dalam hati ada seorang lo niat itu keluar. Ya mau mandi wajib je. Maksud seorang. Bagi tahu nama niat dalam hati. Dalam hati awak pahami bahwa sengaja awak tu kan niat awak niat untuk mengangkatkan hadas besar. Tetapi yang sebaiknya ada sunat-sunatnya praktek awak itu tentu awak mulai dulu ketika mandi junub atau mandi jenabah. Tentu awak basuh dulu tangan seperti wuduk. Awak basuh tangan diselang-selangi, tetap membaca bismillah dulu sama seperti awak wuduk membaca bismillah. Lalu kemudian awak memulainya adalah awak membarasihan kemaluan awak tu tadi dengan tangan kiri awak. Pakai gayuang. Tu nak pakai gayuang dalam langsung pakai keran membasuhnya sendiri pakai gayuang. Dia basuh gayuang kan patang awak membahasnya kan cara wuduk tu ada yang pakai keran, ada pakai gayuang, ada pakai air mengalir. Kalau air mengalir okey lah langsung sekali nyok kecepat-kecepatan sekali membasuh kan. Tapi kalau di kamar mandi kalau ada baknya ya ambil air di gayuang lalu kemudian dibasuh dulu kemaluan, dibarasihan tu dulu. Karena itu bekasnya itu objeknya tak. Lalu setelah itu ya sudah kan awak niat awak tentu awak berwuduk lah. Kalau untuk mandi junub disunatkan diawali dengan wuduk. Berwuduk awak dulu. Berwuduk seperti biasa. Umur segitu terus kemudian banyak wajah. Kalau awak bahas wuduk petang tu, awak basuh wajah awak. Kalau bisa di labihan. Kalau awak pakai gayung kan ciek tangan awaknya tu. Ciek tangan. Kalau pakai keran kan bisa awak tekah kau. Aku kalau pakai keran kan, awak tampuang. Jadi awak mengalirkan air, awak tampuang iaitu awak masukkan air itu ke wajah awak ke muka awak tadi. Ayo. Toyongnya tekah kau. Toyongnya tekah kau lah jadilah terserah dia awak lah Dia gayung dia toyong je, jangan bambu dia toyong tu lah ya. Gosok-gosok.
Itu tangan awak tekat kulo diguyur, boleh wak sebaiknya mulai dari jadi sampai ke pergelangan siku awak. Sampai seterusnya menyapu, kau menyapunya biar lapena awak sapu. Karena awak sekedar itu sekedar menempel tangan awak tu sapu. Kalau bisa sapu ke kedua boleh. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i dipisahkan antara air untuk menyapu kepala dengan telingo cie lo. Baru kaki. Ada yang menggunakan kaki terakhir setelah dia mengakhiri. Ada yang wudhu secara sempurna. Lalu kemudian baru awak mandi. Mandi baca dimulai dari kapalo dulu. Kapalo itu kan kombinasi dari riwayat Aisyah dengan Maimunah itu. Kalau Aisyah lebih simpel, kalau Maimunah itu lebih komprehensif lagi, detail. Jadi rambut mangko dimulai dari kapalo, yo bana di sela-sela lah rambut. Termasuk orang Perusi di boleh dikepang, boleh jo di kambang sadoe. Masalah di bibu lah, bibu baca deh. Basah sadu babak sadu kan kasado basah kalau lah mandi junub dong. Jadi mandi junub diguyur dulu mulai dari kapalo, kemudian dimulai dari bahu sabalah suwo, badan datu sampai kiri dan seterusnya sampai ke sela-sela jari-jari kaki. Kalau kadang-kadang kalau awak mandi itu kan kecenderungan bau busuk kasar dia, walaupun awak bersih kemaluan awak ketika akan sebelum wudu, tapi ketika awak mandi itu batu alun bebas ada kalau lu digusuk kasar dia kan. Digusuk kasar dia lah ya dojo lai salo-salo tu makanya mandi junub itu, mandi janabah itu atau mandi wajib pun harus teraliri air ke seluruh sisi. Jadi junub itu artinya sisi, maka seluruh sisi sampai aja itu nih. Katiak kalipik kasar dua itu sampai ke pahu sampai ke eko. Kan bersentuhnya itu belia. Maka boleh saja awak kemudian ada kalau nak menyentuh kemaluan ya udah berarti aman. Ya silahkan memadai wudhu sebelum mandi tadi. Tapi kalau ragu awak karena nak mandi awak tu busuk kasar dua bebas awak. Apalagi awak bawa sabun ala bawa gosok kasar dua. Tentu berpotensi tersentuh kemaluan. Maka setelah mandi ya silahkan awak wudhu. Jadi makanya apakah keramas awak tu harus pakai sabun atau sampo? Tidak. Tapi kalau awak budaya awak lah orang kini modern. Kan awak kini konan pakai sampo, pakai sabun lengkap sudah. Sampo, mungku kuadolo apa nama itu? Mungku kuadolo cie mungku kemudian ada sabun kasadoi sampai kasadoi lah pakai busa, pakai itu segala macam lah banyak namanya. Jadi itu adalah mengalirkan air ke seluruh sisi. Itu yang mandi junub itu tadi. Jadi itu praktek-praktek mandi yang pun di dalam Islam diatur secara detail. Cara mandi pun diajarkan. Mandi secara urutan-urutannya. Mana tabauan sunat-sunat. Tapi kalau ingin simpel saja ya udah, simpel langsung mandi itu kan sudah kecipat. Tapi kalau ingin berurutan-urutan itu tabauan sunnah-sunnah. Itu kan sifatnya sunnahnya yang terbaik. Maka dalam posisi seperti itu kalau awak dalam kondisi junub kemudian awak akan mendirikan sholat, maka wajiblah awak mandi. Maka teori mandinya seperti tadi. Jadi kalau awak mandi tentu ada niatnya, kemudian awak alirkan air ke seluruh sisi dari tubuh awak. Maka tidak boleh ada tubuh awak tu yang ada tato yang menutupi badan. Lalu kemudian tidak ada pakai kotek. Maka rambut awak tu tidak boleh ada yang menahan air sampai ke rambut awak. Karena yang namanya mandi junub itu tadi ke seluruh sisi itu teraliri. Lah, kau tu baca orang nan tatonya lah bertobat tu, ya tentunya akan berusaha lah. Berusaha kan ada juga orang yang bertobat tatuan. Tentunya berusaha bahwa supaya menghilangkan tatuan. Sepanjang itu tentu maafwan hulai, karena lah mulai hijrah, lah mulai bertobat.
tentu masih ada kemudahan-kemudahan, keringanan. Dia karena nyolah tolonsong melakukan kesalahan, nyo sadari perbuatannya sebelumnya itu salah. Kalau nanti kotek malitip kotek itu kan bisa dikiki. Engkau rambut kan jangan ada bikinnya yang menutupi pori-pori lah. Itu mesti diketahui dan kemudian diamalkan terkait dengan praktek-praktek mandi kayak diajarkan oleh Islam. Olah samolo jamnya jam ke petang ya. Iko sakarek jo ya ebrunya. Jadi kalau ke petang kau wudhu panjang anunya ayat-ayatnya. Jadi tentu perlu awak urai dan kemudian awak diskusikan supaya tak pahami dia awak, tak mengarti dia awak, lalu kemudian teramalkan dia awak. Dan wajib lo awak sampaikan ke ampulai awak. Sampai ke ampulai awak biko deh. Dah natakah kau mandi lo dah. Jangan lo kenyo masuk ke anak-anak awak. Oh kami nantu awak guys. Oh tabu awak sagan awak di sini. Dah do kini ko kalau syarak ko kan bajale-jale. Nah itu basuh telanjang basuh orang awak. Ada basuh sampiang syarak ko telanjang tu jale-jale basuh awak. Harus disampaikan, harus ada diskusi, yo kata-kata melereng lah. Nah, itu kira-kira dulu besok awak lanjut lah berikutnya lah ya. Awak lanjut ayat 6 ko panjang ayatnya. Jadi pembahasannya pun banyak. Awak bahas dengan kasus-kasus yang terkait dengan praktek-praktek sebelum dan kini awak ketahui dan kedepannya seperti apa. Itu adalah kajian-kajian pentingnya awak mengaji mau ulang kaji ko. Kadang-kadang awak selama ko takah ko. Kemudian awak mengaji, oh takah ko, awak peluan, awak perbaiki. Apalagi masalah ibadat solat waktu tadi ya. Ya tu bu, bala-baraki kira tu. Cuba kali aja lah. Dari 35 dikali 2 boleh berapa? Berapa banyak itu? Etong lo beko 2 kali ya. 2 kali sebelum dan sesudah. Bisa saja beko antara zuhur dan asar tu tadi tinggal lo dia kano maghrib je. Dia kano nak do mandi di sekolah itu ala dulu tu berapa banyak itu. Jadi Pak Ahmad padanya kan dengan solat berbanyak solat sunat aja. Enggak, maka kan silahkan aja awak lakukan di waktu-waktu awak yang punya, waktu-waktu senggang awak. Kan contohnya asar ya asar, berarti setelah itu. Kamu kurang tu tua dulu ada sampai sampai puluhan namun. Iya maksudnya kalau awak bila awak lagi gaya kuat tentu kini kau awak mulai mandi. Sama yang ya lah tadi lah kalau jo nangga gaya kau sama yang tadi poso tadi lah. Oh, no nan qada ko adalah qada ko nan solat wajib tu nak bayi. Qadaan jadi niatnya aja ditambah qadaan. Adaan. Waktunya solat kini, jo waktu kini. Qadaan ko waktunya lampau tu tadi ya. Di qada kini. Waktu zuhur, membayi waktu kalau waktu zuhur hari itu nan solat zuhur hari itu bayi hari itu pada waktu zuhur itu nama adaan. Kalau lah di luar waktu namanya qadaan. Nah, itu kaji awak pagi kini. Semoga kita diberikan kekuatan iman dan istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah. Dan Allah berikan kesehatan dan kesempatan bagi awak untuk terus bertobat dan memperbaiki diri awak. Wa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma waffiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.